Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Poligami bukan di madu. Lain. Apa kita membahas lagi kata-kata ini berurutkan kamus bahasa Indonesia? Ya. Kalau di madu, ya, di madu itu konotasinya negatif. Kalau poligami konotasinya netral. Intinya rela berbagi intinya. Tapi Ibu dengar ya, ini kebetulan ya beberapa tahun ini saya terus belajar tentang neuroscience. Punten ya, maaf ya. Ternyata otak perempuan itu sesungguhnya, ini saya harus buka ya, supaya kita tidak melecehkan syariat kita yang membolehkan poligami. Ternyata otak perempuan ya itu bersedia sharing atau berbagi. Iya, coba ibu bersedia berbagi nggak dengan anak-anak kalau ada makanan? Nah itu maksudnya. Kata ibu-ibu, kalau gitu mah iya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rela berbagi dengan anak-anak. Perempuan juga rela berbagi dengan saudaranya, rela berbagi dengan teman-temannya. Gitu. Betul. Makanya syariat kita membolehkan poligami. Allah tahu persis, Allah sang pencipta kita, ya. Cuman memang kalau kita nggak banyak belajar, pasti kita menentang. Seperti udah. Itu kurang belajar. Paham Ibu ya? Udah Bu. Udah. Kurang belajar tuh. Saya sendiri merasakan di titik masuk usia menopause ya, ada rela berbagi. Itu aneh ya? Kenapa? Karena masih ingat teori kita, otak laki-laki ada namanya, otak manusia ini baik laki perempuan ada persis di tengah, namanya hipotalamus. Boleh minta bantu? Bisa ya, hipotalamus ingat ya, yang di tengah sini ya. Hipotalamus laki-laki kan 2,5 kali lebih besar dari perempuan ya. Nah hipotalamus itu tugasnya atau fungsinya satu, menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, anaknya, keluarganya, keamanan ekonomi. Bahkan ya suami yang tugasnya untuk bekerja negara juga menjaga keamanan negara. Ya, itu. Namun hipotalamus juga fungsinya adalah ya untuk makan dan minum. Oke. Kalau laki-laki besarnya 2,5 kali dari perempuan, berarti siapa yang lebih cepat lapar dan haus? Laki-laki. Maka biasanya laki-laki ya seneng banget kalau istrinya memenuhi kebutuhan itu, makan minum. Waktu itu pernah saya ceritakan, pantang nasehatin anak laki dalam keadaan dia lapar. Bu, ingat ya. Dan kalau suami pulang biarpun tengah malam, kata-kata yang paling indah dan pas di otaknya adalah, sudah makan ya? Abi udah makan?
Walaupun kita tahu dia udah makan, tanya aja. Supaya untuk kebutuhan ini otak nih. Paham ya Bu? Kadang saya juga gitu, jam datang dia jam pulang jam 2. Udah makan ya? Udah. Alhamdulillah. Jam 2. Udah makan ya? Belum. Alhamdulillah sekarang ada GoFood. Zaman dulu tuh pasti mie instan lagi tuh. Tapi suami saya sangat menyadari. Dia memilih istri yang kecerdasan naturalisnya nomor 8. Bakat masaknya nomor 8. Maka jauh banget. Dia tidak menuntut saya bisa masak. Karena kecerdasan bakat masak saya itu, bakat orang kan masih ingat pelajaran kita kan ada 8 ya. Kalau udah penomor 8 itu nggak bisa di-upgrade. Punya kecerdasan bakat masak nomor 8 ya, masaknya kan nggak enak. Mau ikut kursus, selesai kursus itu juga cuman 5 nilainya. Kalau gitu apa? Ya itu tadi, kembali sini. Hipotalamus juga adalah pusat syahwat birahi. Paham? Ya. Kalau laki-laki 2,5 kali lebih lebar, berarti siapa yang lebih banyak pusat syahwat birahinya? Laki-laki. Kenapa ya laki-laki begitu? Satu, maaf, sunnatullah, fitrahnya. Terus kita ada yang mikir lagi nih kalau yang terlalu kritis. Kenapa Allah bikin gitu? Nggak bikin aja itu otak laki-laki sama hipotalamusnya dengan perempuan, supaya syahwatnya sama. Bu, ibu mau suaminya yang jaga ibu atau ibu yang jaga suami? Ini tanya dulu nih. Ya, karena tugas suami jaga kita lebih besar, ya, makanya Allah buat ini besar. Paham ya Bu? Iya. Tapi otomatis juga syahwat birahinya besar. Kenapa? Ada kaitannya nggak? Ada. Apa? Buat laki-laki atau buat suami kita, pada saat dia mencari nafkah untuk menjaga keamanan ekonomi keluarganya, sangat tegang di luar sana waktu dia bekerja. Dan untuk melepaskan ketegangannya, ini nih harus dibuat rileks. Hipotalamusnya nggak tegang. Caranya hubungan intim suami istri. Jadi kalau suami kita kerjanya lagi banyak, order lagi banyak, proyek lagi banyak, itu tuh dia akan harus rilekskan hipotalamusnya supaya berpikirnya bagus, yaitu apa? Hubungan intim. Ini. Nah sekarang, kalau kita mau hipotalamusnya laki-laki lebih kecil atau sama dengan perempuan, bahaya. Punten ibu ya, maaf ya. Ada penelitian, maaf, seorang gay ya, karena dia berubah orientasi seksualnya, harusnya senang dan hasrat sama perempuan, dia berubah dengan laki-laki. Apa yang terjadi? Hipotalamusnya menyusut, bahkan lebih kecil dari perempuan. Dengar ya, hipotalamus pria normal atau normatif 2,5 kali dari perempuan. Nah dengar lagi, hipotalamus pria normatif 3 kali lebih besar dari G. Tapi jangan dibalik, Bu Aisyah, apa jangan-jangan dia lahir hipotalamusnya memang sudah kecil makanya jadi G? Bukan, gabungkan. Aslinya sama, tapi karena ya pelepasan hasrat seksualnya bukan pada pasangan yang sesungguhnya yaitu wanita, maka lama-lama hipotalamusnya menciut. Makanya punten ya, maaf ya, gay itu ya nggak nafsu makan juga kan? Kenapa? Hipotalamus menciut. Tadi hipotalamus apa? Pusat lapar dan haus kan? Saya beberapa kali lihat pasien gay itu nggak makan, paling minum doang. Supaya apa? Tetap six pack. Paling minum susu, protein tinggi. Kenapa? Ini sudah menciut, udah mengkerut. Otomatis
ya, fungsi dia menjaga keamanan dirinya atau keluarganya mengecil, berkurang. Pilih mana ibu suaminya? Yang hipotalamus besar atau yang sepertiganya? Ini harus harus dijelaskan. Pilih mana? Ayo cepat Bu. Betul nih. Maka kalau hipotalamusnya besar, ya, kita harus paham kebutuhan hipotalamus agar dia menjaga kita apa tuh? Makan dan minumnya terpenuhi dan diperhatikan, dan maaf, penyaluran syahwat birahinya harus diperhatikan. Paham ya Bu? Terkadang ada laki-laki senang sekali karena terlalu tegang, kepengen punten maaf hubungan intim sehari 2 kali. Apalagi kalau umur tuh laki-laki range-nya masih antara 18 tahun sampai 30 tahun. Wow, itu testosteronnya lagi tinggi-tingginya. Maka mungkin ibu, bunda, ya teman-teman, ingatkan teman-teman waktu pertama kali baru menikah, tentu ya hubungan intim jauh lebih sering dibanding sekarang. Betul? Wah. Kenapa begitu? Bayangkan ibu, seandainya suami ibu waktu ibu nikah sama ibu umur 27 tahun, kebayang nggak? Setelah nikah minta sehari 3 kali, paham? Kenapa? Karena selama 27 tahun hipotalamusnya tegang, belum disalurkan. Makanya awal-awal menikah, ya hubungan intimnya frekuensinya banyak. Bahkan, maaf, ada tipe laki-laki yang sangat pemikir. Sangat pemikir. Dia lebih tegang dibanding jenis laki-laki yang spontan, tukang ngatur. Tuh, kalau laki-laki sifatnya tukang ngatur, atau maaf kalau kita sudah belajar dulu koleris, tidak terlalu tegang. Kenapa? Kalau di kantor dia mau marah tinggal ngomong, pow. Makanya nggak tegang. Yang tegang stafnya. Paham ya Bu? Nah, tetapi apabila laki-laki suami ini tipenya yang pemikir, nggak banyak bicara, dia setiap di kantor tugasnya adalah berpikir, konsep-konsep, planning-planning, ya, itu ketegangannya lebih tinggi dibanding laki-laki yang jenisnya blak-blakan. Dan saya melihat beberapa tahun ini, kurang lebih 3 tahun, meriset ya, istri yang suaminya maaf tipe pemikir tadi atau melankolis, hubungan intim suami istrinya jauh lebih banyak frekuensinya dibanding yang suaminya galak atau suaminya blak-blakan. Ya. Kenapa? Karena orang pemikir, karena mikirin orang di kantor tegang, supaya kendor lagi hipotalamusnya, maka pulang ke rumah dia pasti ya berhubungan intim suami istri. Sekarang cek suami masing-masing. Yang watak apa mereka? Saya beri masukan buat teman-teman, sahabat-sahabatku yang suaminya tipe pemikir atau melankolis, baik melankolis koleris, melankolis plekmatis, please siapkan diri untuk melayaninya lebih banyak frekuensinya. Ya.